Bagaimana Kementerian Kominfo dapat memaksimalkan tambahan anggaran 10 miliar rupiah ini untuk sosialisasi makan bergizi gratis? Kita akan membahasnya langsung bersama Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik yang sudah bergabung bersama kami langsung di studio. Selamat pagi Indonesia Metro TV. Bu Lely, selamat pagi. Mas Iqbal. Apa kabar, Bu? Baik. Sarapannya bergizi dong? Harus. Harus bergizi, tidak perlu disosialisasikan. Betul. Sudah menjadi gaya hidup begitu ya, Iya. makanan bergizi. Nah, masalahnya tidak semua daerah mungkin cukup beruntung mendapatkan akses informasi yang bergizi itu seperti apa sih, dan mungkin kalau nanti memang pemerintah memang jadinya memberikan makan bergizi gratis, memang harus ada sosialisasi tersebut. Kita berbicara soal anggaran, Bu Lely. Memang jadinya ya. Memang jadinya. Nah, sebenarnya kita sudah berusaha untuk mengundang pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun sayang sekali belum bisa hadir kali ini dalam Selamat Pagi Indonesia. Namun kita bahas soal anggaran 10 miliar rupiah ini. Ini sudah memang akan segera diaplikasikan. Nah, nanti tinggal implementasinya bagaimana, pemerataannya bagaimana. Jadi tidak bisa mundur lagi, anggaran 10 miliar rencana akan digelontorkan supaya sebagai untuk sosialisasi, Bu. Sosialisasi jajan. Ya. Nah, kenapa Bu ketawa, Bu? Ada apa? Nah, pertanyaan supaya efektif bagaimana, Bu? Iya. Anggaran Pertama ini. memang Kominfo itu tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi memang mereka termasuk sandi negara juga berada di bawah Kominfo ya. Nah, jadi dengan demikian saya mendengar langsung juga dari teman-teman di Kominfo, ini bagian dari sosialisasi yang akan dilakukan berbentuk diseminasi. Diseminasi. Beda antara sosialisasi sama diseminasi. Sosialisasi itu kan bagaimana masyarakat bisa menerima lalu menghayati. Tapi kalau diseminasi itu diinformasikan kepada masyarakat, diterima, lalu kemudian dipahami, lalu mau melaksanakannya. Jadi ada dua hal yang berbeda antara diseminasi sama tapi sosialisasi. informasi yang Ibu dapatkan ini untuk diseminasi, bukan untuk sosialisasi. Bukan, iya bagian sosialisasi itu bentuknya diseminasi seperti itu. Nah, tetapi dalam diseminasi itu kan ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama itu adalah penentuan tujuan target. Targetnya udah kita tahu dalam program Pak Prabowo Gibran itu adalah memberi makan gratis pada kelompok masyarakat pelajar SD, SMP, SMA ya, tidak pada sampai kuliah kalau tidak salah. Lalu kemudian pada ibu-ibu hamil dan sebagainya, penentuan target. Sekiranya targetnya kan sudah jelas waktu kampanye diumumkan. Yang kedua tujuannya apa? Memberi makan gizi gratis supaya tidak ada stunting dan seterusnya dan sebagainya. Lalu metodenya bagaimana pemberiannya? Apakah makan dalam bentuk uang ataukah menu yang disajikan kepada pihak-pihak tertentu yang dicurigai juga bakal ada pengelolaan yang bocor dan sebagainya. Lalu kemudian melaksanakan ya. Nah, pelaksanaan itulah yang nantinya juga akan menentukan di mana dilaksanakan. Harusnya kan di semua negeri di Indonesia sampai ini. Ke 3T juga. Sampai kemudian pada evaluasinya. Saya tidak tahu apakah nanti akan menyedot anggaran kembali atau tidak. Pertanyaannya adalah kalau untuk penghayatan dalam hal sosialisasi lalu masyarakat menerima, bukankah itu sudah dibuktikan oleh masyarakat dengan memilih Prabowo Gibran loh. Di hampir 60% masyarakat memilih karena mungkin berharap program itu dilaksanakan segera. Karena program utamanya memang itu ya? Memang itu. Nah, kalau seandainya pada tiap anggaran ada tambahan 10 miliar itu Mas Iqbal, bayangkan kalau Pak Prabowo Gibran punya program 30 program, ada tambahan rata-rata 10 miliar aja berapa ke uang negara hanya habis untuk upaya mensosialisasikan. Padahal masyarakat sudah menerima dan menghayati loh. Sehingga sampai memilih, maksud saya begitu. Sehingga kalau ini seperti diada-adakan tambahan dana untuk sosialisasi itu, mungkin bisa dicari pola yang lain, misalnya untuk menentukan bahwa program itu sudah jelas diketahui oleh masyarakat. Apakah untuk menambah jumlah unsur gizinya, itu jauh lebih penting menurut saya. Jadi termasuk masyarakat, apalagi masyarakat di daerah yang sulit sekali ketemu soal gizi misalnya. Sementara di antara selingan tambahan unsur sosialisasi dengan dana 10 miliar itu, muncul juga diksi-diksi lain loh di kalangan pemerintahan. Misalnya susu sapi mau diganti susu ikan. Emang ikan punya susu gitu. Nah, misalnya tentu harus ada pengolahan yang nanti rentetan peristiwanya akan panjang lagi nih, pengolahan ikan menjadi susu. Jadi seolah-olah dana-dana anggaran untuk makan gratis itu akan tersedot sepanjang zaman pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini hanya untuk proses semua. Proses sosialisasi, proses merubah-rubah menu-menunya dan sebagainya.
Ini yang menjadi pertanyaan publik. Jadi ketika teman-teman juga banyak tahu nih dari para aktivis nanya, Bu, tolong ditanyakan juga nih, apakah proses itu nantinya yang akan memakan banyak anggaran ketimbang sajian menunya itu sendiri di atas meja anak-anak gitu loh. Artinya kan banyak item-item yang berada di program makan bergizi gratis itu. Nah, sebenarnya yang terpenting itu kan supaya merata, Bu. Nah, yang menjadi prioritas sebenarnya adalah daerah yang terluar, terpencil dan tertinggal. Iya. Nah, bagaimana supaya itu tuh bisa menjangkau, seberapa optimis Anda sosialisasi ini bisa menjangkau sampai mereka yang berada di daerah 3T itu, Bu Leli? Termasuk daerah 3T, saya kira kalau soal pemahaman tentang makan siang gratis bergizi, itu sudah pasti diterima. Kalau duit anggaran ini ditambah untuk sosialisasi lagi, saya bilang itu akan mengurangi rangkaian program gizi yang akan disajikan di meja makan. Iya kan? Harusnya mungkin dana itu lebih siap untuk dianggarkan pada penambahan seandainya ada kekurangan gizi. Bukan lagi pada program terluar itu karena mereka belum menerima program itu, bukan. Rata-rata masyarakat pasti sudah menerima program. Cuma masalahnya kadang penyelenggara ini seuzonnya muncul pada para penyelenggara. Jadi kesana itu hanya untuk mensosialisasi program atau mengantarkan makan siangnya. Itu yang menjadi persoalan. Semua kalau di breakdown itu anggarannya tidak sedikit ya. Tidak sedikit. Tapi memang ada yang menarik statement dari Pak Budi Ari ya. Menkominfo bilang ya itu tidak besar, itu kan buat rakyat katanya. Meskipun memang harus dijabarkan lagi. Nanti kita akan dengar terlebih dahulu, Bu Leli. Bagaimana ya pendapat warga sebenarnya terkait dengan anggaran untuk sosialisasi, diseminasi dari program makan bergizi gratis. Kita ikuti laporan Dianka Sumedap dan Arif Firmansyah dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Mendapat tambahan anggaran dan alokasi anggaran dari Badan Anggaran DPR RI sebesar 10 miliar rupiah untuk mensosialisasikan program bergizi gratis. Nah, pemirsa, informasi yang disampaikan oleh Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebutkan bahwa kementerian merogoh kocek sekitar 10 miliar rupiah. Hal ini untuk sosialisasi program makan bergizi gratis pada tahun 2025. Hal ini dilakukan agar upaya untuk memberikan informasi dan awareness terhadap masyarakat. Sebagai tambahan informasi juga pemirsa, Kominfo sendiri ada mengeluarkan total anggaran yakni adalah sekitar 7,73 triliun. Dan selain itu juga pemirsa, Budi Ari menyebut bahwa akan mengajak atau menggandeng sejumlah influencer untuk mensosialisasikan terkait dengan program ini. Mengingat bahwa program ini adalah program unggulan dari pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait juga ingin menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini sangat bagus seperti itu untuk mengupayakan sumber daya manusia agar tak berjarak. Dan alasan lainnya adalah mensosialisasi ini ditujukan agar masyarakat yang berada di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar yang minim dengan informasi bisa mengetahui terkait dengan program ini. Selanjutnya juga pemirsa, anggaran 10 miliar yang dikeluarkan oleh Kominfo ini tentu menjadi perdebatan bagi sejumlah pihak. Adanya pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Mengingat anggaran 10 miliar ini bukanlah angka yang kecil, tetapi yang disampaikan oleh Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menyebutkan bahwa anggaran 10 miliar ini bukanlah anggaran yang tinggi. Dan ini dia pemirsa cuplikan atau informasi yang disampaikan oleh para masyarakat terkait dengan setuju atau tidak setuju. Berikut cuplikan. Ya, saya sebagai masyarakat sih selama program itu tepat sasaran dan diterima dengan baik sesuai dengan penerimanya, saya sih setuju-setuju aja ya. Cuman kan kadang dana tersebut kadang peruntukannya tidak jelas, itu yang patut kita khawatirkan sebagai masyarakat. Harapannya tidak ada korupsi lagi. Mungkin selama dana itu tadi dipakai untuk bagi yang sangat membutuhkan, itu sangat baik. Tapi kayaknya kalau 10 miliar berlebihan ya kalau cuman buat sosialisasi, sedangkan sekarang ini banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan uang 10 miliar itu, entah bantuan, entah untuk apa. Tapi kalau untuk sekedar sosialisasi, saya rasa 10 miliar terlalu berlebihan. Kurang kena sih kalau 10 miliar cuma buat sosialisasi. Tapi sih gitu. Kemarin itu kan sebenarnya masyarakat udah ngerti ya terkait program makan gratis itu. Kenapa? Ya udah langsung implementasinya aja, pembagiannya kayak gimana, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana bahan itu distribusikan, lebih ke langsung implementasi aja gitu loh. Kan toh masyarakat program itu udah dikenal lama. Kalau cuma sosialisasi aja 10 miliar terlalu berlebihan sih.
Kalau pendapat saya itu adalah buang-buang anggaran. Dan kalau dibeli makanan dia akan habis. Lebih baik pemerintah anggaran itu dia bangun sebuah bentuk infrastruktur seperti sekolah, tempat pendidikan, dan itu akan berguna sepanjang masa untuk rakyat kecil seperti di daerah-daerah terpencil, dan itu mungkin lebih bermanfaat daripada beli makanan sekali makan habis. Biar bangsa kita ini mendapat pendidikan yang layak dan semuanya berhak mendapat pendidikan yang bagus. Itu aja. Lebih baik dananya dialokasikan ke pendidikan. Terima kasih ya Pak ya. Dan itu dia pemirsa sejumlah pendapat yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan sosialisasi program makan bergizi gratis yang disampaikan oleh Kominfo. Tentunya ini mengundang pro dan kontra dan diharapkan pemerintah bisa mengambil langkah yang bijak. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Arif Firmansyah melaporkan untuk Metro TV. Oke, kita sudah dengar langsung dari pendapat warga. Silakan menanggapi Bu, supaya anggaran ini tuh bisa tepat sasaran begitu. Iya, jadi pandangan masyarakat ini udah melebihi para pengamat rasanya. Dan ini mewakili hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi artinya masyarakat sendiri sudah memahami program makan siang gratis itu. Jadi sosialisasi apa yang dibutuhkan. Kalau kata Pak Menteri adalah untuk masyarakat, sosialisasi itu bukan untuk masyarakat, tapi untuk yang memberi sosialisasi, karena dananya akan mengalir pada mereka. Siapa yang mensosialisasikan, dia yang dapat anggaran untuk menjadi dapat honornya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, benar tadi kata Ibu yang terakhir bahwa itu terlalu berlebihan 10 miliar. Lebih baik digunakan untuk anggaran lain. Sebab kalau kita tanya kepada masyarakat juga, mereka bilang nih, lebih memilih makan siang gratis ataukah pekerjaan? Mereka bilang, kami lebih memilih pekerjaan, Bu. Karena dengan pekerjaan kami bukan hanya bisa memberi makan siang gratis ke anak-anak kami, ke keluarga kami, tapi makan pagi, sore, siang termasuk snack-snacknya bisa kami berikan. Makanya tadi ada yang bilang lebih baik untuk pendidikan itu ya, mungkin arahnya ke situ kira-kira begitu. Jadi pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain, atau membantu masyarakat miskin di daerah tertinggal yang terbelakang itu, bukan dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk wujud nyata bantuan, gitu loh. Kalau sosialisasi kan bisa lewat online sekarang, melalui jalur-jalur yang berkepentingan. Bukankah Kementerian Informasi dan Komunikasi punya jalur di daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi? Tapi itu anggarannya tinggi juga, jangan-jangan Bu, untuk melakukan itu kan? Zoom aja. Nah, itu terpulang kepada mereka. Bagaimana motivasi untuk menggunakan anggaran itu. Jadi motivasinya di belakang itu yang kita pertanyakan. Nah, itu yang harus dipastikan. Jadi kita menghargai itikat baik dari pemerintah mungkin untuk mensosialisasikan diseminasi. Niat sosialisasinya baik, niatnya tapi baik, kita anggarannya hargai yang itu. tidak baik. Anggarannya yang tidak baik. Nah, monitornya gimana Bu? Dan perlukah nanti ada evaluasi dari breakdown anggaran tersebut? Iya, kalau dari program tadi kan udah saya nyatakan. Jadi susunan cara-cara diseminasi yang mereka lakukan di Kominfo itu dimulai dari penentuan target, lalu tujuan, metode, materinya apa, pelaksanaannya bagaimana, terakhir evaluasi. Apakah anggaran itu digunakan untuk 6 hal tersebut? Itu yang juga kita menjadi tahu ya. Mungkin urutan 10 miliar itu dari 6 program itu 1 miliar untuk penentuan target, 2 miliar untuk penentuan tujuan, 3 miliar untuk materi, lalu untuk pelaksanaannya seperti apa, barangkali seperti itu. Termasuk untuk evaluasi. Bu Lali, terima kasih. Sama-sama Mas Iqbal. Kita nantikan ya Bu, karena kita hargai itikat baik dari pemerintah. Kita mempercayai itu, tapi semua harus ada pertanggungjawabannya. Betul. Supaya anggaran karena yang juga berasal. Karena semua harus sudah transparan. Semua sudah transparan, betul, dan itu juga berasal dari dana Uang pajak, rakyat. uang rakyat, jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Kita nantikan pertanggungjawabannya. Terima kasih Bu Lali. Sama-sama ya Mas Iqbal. Sudah hadir di Sukses Selamat ya. Pagi Indonesia dan pemirsa.